Momen haru pemudik di Terminal Kampung Rambutan, peluk kerabat sambil berlinang air mata sebelum pergi berangkat. Aktivitas pemudik mulai terlihat di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur pada Rabu tanggal 3 April tahun 2024. Dari sekian banyak pemudik yang sedang menunggu kendaraan tujuan mereka, tampak 3 orang wanita berpelukan dan satu sama lain menitikkan air mata. Wartawan Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos yang sedang berada di Terminal Kampung Rambutan dalam agenda liputan arus mudik, memperhatikan ketiga wanita tersebut. Saat hendak menaiki bus, kami sempat mewawancarai salah satu dari 3 wanita yang mengenakan hijab itu. Adalah Sri, wanita asal Muara II, Oku Selatan yang menetap di Tangerang, hendak mudik ke kampung halaman. Dengan Mbak siapa, Mbak? Sri. Mbak ini berangkat dari mana ke mana ini? Dari Kampung Rambutan ke Muara II. Tujuannya hari ini? Muara II. Ya, kalau di jadwal itu berangkat pukul berapa itu? Pukul nggak dikasih tahu sih, tapi dijadwalin jam 10 dari sini. Nah, Mbak ini apa? Dalam rangka apa nih ke Muara II ini? Pulang kampung mau lebaran aja sih. Memang dari Jakarta? Dari sini, dari Tangerang tadi. Tangerang. Kerja? Kerja. Nah, rencananya ini mudik berapa lama? Sekitar 3 mingguan. Pada perjalanan mudik kali ini, Sri ditemani seorang temannya yang juga berasal dari Muara II. Adapun seorang wanita lagi tidak ikut mudik, melainkan hanya mengantar sampai terminal. Kepada Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos, Sri mengaku bekerja sebagai karyawan swasta di Tangerang. Meski masih tampak bersedih karena harus berpisah sementara waktu dengan kerabat, Sri tampak terbuka kepada wartawan yang mewawancarainya. Jauh-jauh hari Sri memesan tiket bus dan akhirnya dia mendapatkannya di hari sebelum puncak arus mudik, di mana arus lalu lintas Jawa Sumatera sangat padat. Mbaknya kenapa milih mudik pas hari ini gitu? Atau memang menghindari kemacetan atau gimana? Menghindari kemacetan aja, terus ini sih baru dikasih jadwal bus pulang hari ini. Oh gitu. Terus kalau untuk arus baliknya udah pesan tiket? Belum, nanti nunggu pas mau berangkat kesini lagi aja baru bisa lagi. Kalau pengalaman Mbak dibanding mudik tahun kemarin, ini apa ada kenaikan harga tiket atau gimana? Sama aja sih. Tahun kemarin juga tiket pas lebarannya pas harga udah naik. Ini berapa tadi? 480.000 satu. Berdua? Berdua. Jadi kalau berdua 960.000. Eksekutif ya? Atau Bisnis ya? Selain arus mudik, Sri juga ingin menghindari kepadatan lalu lintas pada arus balik. Dirinya berencana mudik selama 3 minggu di kampung halaman, sekaligus meluapkan rasa kangen pada keluarga tercinta. Kembali ke Tangerang, rencana sekitar 3 minggu lagi dan belum pesan tiket balik, tutur Sri. Diungkapkannya, harga tiket bus tahun ini tak ubahnya lebaran di tahun-tahun sebelumnya yang selalu naik saat musim mudik. Sri dan rekannya memesan tiket kelas bisnis bus Porano Indah seharga Rp480.000 per kursi. Kalau harga tiket bus relatif sama dibanding tahun kemarin. Harga naik saat arus mudik, kata dia. Kepadatan arus balik dari Sumatera ke Jawa sebelumnya disampaikan oleh General Manager PT ASDP Cabang Bakauheni, Kap Rudi Sunarko. Rudi menyebut kepadatan kendaraan diprediksi terjadi di Pelabuhan Bakauheni terutama pada arus balik. Karena Pelabuhan Bakauheni akan dilewati kendaraan dari berbagai provinsi di Sumatera yang akan kembali ke Jawa, kata Rudi. Rudi diwawancarai khusus pada program Balik Mudik Palembang Jakarta 2024 bersama Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos yang didukung oleh Bank Sumsel Babel dan Telkomsel. Mengantisipasi lonjakan pemudik pada arus balik di Pelabuhan Bakauheni, menurut Rudi tak menutup kemungkinan diberlakukan delay system. Kebijakan yang mulai diberlakukan pada 2021 lalu itu menahan kendaraan yang hendak menuju Pelabuhan Bakauheni, untuk sementara berada di rest area. Jadi kalau kantong parkir di Pelabuhan Bakauheni sudah penuh, maka kendaraan dari arah Lampung, Sumsel dan lain-lain itu ditahan dulu di rest area khususnya sepanjang tol Bakter, Bakauheni Terbanggi Besar, ujar Rudi. Pelabuhan Bakauheni memiliki kantong parkir yang mampu menampung maksimal 6.900 kendaraan. Sehingga kendaraan yang sudah memenuhi kantong parkir di pelabuhan, harus dipastikan terurai dengan terangkut oleh kapal menuju Pelabuhan Merak.
Lalu secara bertahap, kendaraan di rest area diurai untuk kemudian menuju Pelabuhan Bakauheni, jelat Rudi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.